ada di Bekasi. Gimana gimana? Ada kabar terbaru? Ya, kabar terbaru sebenarnya masih kabar lama aja. Nggak selesai-selesai gimana ini, Tengku? Kok udah selesai-selesai, Tengku? Sudah berapa tahun ini? Ya gimana mau selesai? Semua punya ego sendiri. Open cam lah. Yuk. Hah? Ntar lu gua pakai PC dulu. Tapi jangan rokokan. Maksudnya kalau rokokan itu, kameranya ditutup gitu loh. Ke samping kalau rokokan. Nah, wis. Tambah keren. Antum Jadi datang apa? aneh ngerokok masalahnya. Aneh ngerokok masalahnya nih ya. Matiin open cam Sama ya. ini saya ngerokok juga, tapi ke samping Boleh gitu. emang. Ke samping kalau ngerokokan. Terus gimana ini? Ini rencana tanggal 7 September kan ada sudah di Robito, dan orang-orang dari pihak Imat bilangnya itu tertutup. Kalau tertutup tidak mungkin di live kan lah. Ini kan live dari awal sampai akhir kan live. Itu bukan tertutup kalau live namanya. Nah, terus malah ke Imat ngajak ke mana itu? Ke UIN Wali Songo kan tanggal 10. Oke, gitu. Saya akan datang dengan teman-teman tanggal 10. Yang penting di Robito juga datang biar adil. Kan enak kan? Di Robito tanggal berapa emang? Tanggal 7. Jadi tanggal 7 beliau hadir. Salah, harusnya kebalik. Harusnya Robito. Ini harusnya Robito itu tanggal 10. Ente dulu datang ke IAIN apa itu. Tanggalnya sudah ditentukan, mau dibalik gimana? Ya, makanya kalau menentukan tanggal tuh kadang-kadang gini. Ente ingat nggak waktu kita diskusi di Sultanan Banten dulu? Lah, Ya kan, yang menentukan pertama tanggal kan 10 itu belum ke Imat dulu. sendiri, bro. Hah? Yang menentukan tanggal 10 ke Imat sendiri. Kenapa gak di tanggal 5 saja biar lebih dulu? Enggak, maksudnya yang tanggal mana ini? Lah, ke Imat itu sudah Kalau yang- menentukan tanggal 10. Iya, diskusi di mana tanggal 10? Di Universitas Wali Songo lah. Nah, itu kan schedule awal. Kalau dari Robito kan belum ada. Loh, di Robito lebih dulu acaranya, undangannya. Sudah jauh-jauh hari undangannya. Gimana sih? Kita ke Itu sana. yang jauh-jauh hari itu. Ya sekarang aneh kan nggak tahu masalah undangan itu nggak tahu aneh. Lah, kamu gak diundang tak? Tapi masalahnya kan, hah, kagak diundang gua. Loh, sama Keimat, maksudnya di acara YIN. Enggak ada undangan. Loh, kenapa kok udah diundang? Lah kan satu paham kali. Kalau satu paham apa yang diundang? Yang diundang mungkin yang Mukobil. Loh, yang diundang Keimat itu banyak, ada Ustadz Menem Ali, ada Abbas Buntet, dan lain sebagainya. Kenapa antum nggak diundang di YIN? Nggak tahu. Bagaimana sih? Kita memang nggak diundang. Udah nggak ada urusan mau diundang mau kagak. Ya, Kalau nggak cuma gitu juga. fokusnya masalah nasabah Alawi, ya kan? Iya. Coba kita bikin schedule yang paten lah. Sesudah paten Robito schedule-nya tuh lah. belum. Kalau schedule saya baca pun nggak paten. Masa undangan di situ tanggalnya untuk buat tanggal jam sekian, untuk yang satu lagi jam sekian, Kenapa? beda-beda jamnya itu. Bukan, itu sampai nggak paham berarti. Bukan, itu aduh kan kena pelanggaran sampean. Fuad sama siapa itu lagi Zulfikar dan lain sebagainya itu temanya tema lain nanti Pak Gembul ya. Makanya gak dimasukkan di tanggal 7. Kan ada keterangannya di undangannya. Sampai nggak baca undangannya mungkin. Loh, saya emang bacanya tanggal kan undangan sama pembahasannya, kok bisa dibeda-bedain? Karena pembahasannya Bingung beda. saya itu. Pembahasannya Loh, beda. itu pembahasan judulnya sama judulnya, Gus. Gimana sih? Oh, Judulnya iya. sama, pembahasan isu nasab kan? Sampai nggak baca undangannya Ente, berarti ya, nggak apa-apa lah. ente mah kadang-kadang kurang asam juga. Orang Gus Fuad Itu pembahasannya lo beda. mau Kalau sama lo Pak mau Gembul, bahas masalah ente mau bahas masalah itu bahasa Suryani.
Ya iyalah, kan mumpung lagi viral bahasa semut, bahasa Suryani itu. Itu kan itu bisa aja. Aduh, kacau. Ya enggak lah Nah, kan. sekarang Berarti kamu juga mengingkari ya bahasa Suryani itu ya? kan gue gak ngerti bahasa Suryani. Gimana sih? Bener nggak Lah, kira-kira? kalau gue mah ya nggak, ya kalau gue mah heran aja. Cuman ya mau ngomong apa orang tua ya. Iya. Kamu aja heran apalagi saya. Ya kan masalahnya kan bahasa yang gue nggak ngerti, kecuali gue ngerti mungkin gue protes. Kali iya itu kan gue nggak ngerti bahasa Suryani. Lah kamu kan ada di sampingnya sama Ki Imad, ketawa-ketawa kamu itu dengerin itu. Kiai Imad juga itu lihat aja. Kalau kita mah sportif, ilmiah. Cuman kan nggak mungkin lah. Orang tamu lagi datang lagi ceramah kita potong kayak gitu kan nggak adab. Oh iya sih. Berarti anu ya, Ki Imad juga mengingkari sebenarnya bahasa Suryani itu ya. Bukan soal mengingkari saya nggak tahu ya, nggak pernah tanya. Yang jelas kita kan nggak tahu bahasa Suryani. Kita tahu mah kalau bahasa Arab gitu. Nabi, Ini- para nabi itu bahasanya Suryani semua kata Mau Gufron. Itu di sampingnya ada kamu dan Ki Imad loh waktu itu. Oh enggak, itu enggak bicara. Dia enggak ngomong para nabi bahasa Suryani. Gimana? Dia ngomong itu bahasa nabi dahulu itu Suryani, Iya, bukan gimana? Nabi Muhammad. Kok bisa Suryani Kan ya? gua kagak. Ya aneh kan nggak mempelajari hal-hal yang kayak gitu. Lu kan tahu sendiri. Kalau gua mah pelajarannya ya kayak di pesantren. Nggak ada di pesantren gua guru bahasa Suryani, nggak ada. Emang di tapi pesantren nanti ada? gak ada. Tapi anu, apa ngarang 500 kitab itu beneran gak sih? Penasaran saya itu. Nah, kalau itu ada. Kalau 500 gua nggak tahu. Oh. Kalau karangan dia mah ada, gue dibagi ada. Oh, tapi nggak bisa bacanya ya, kamu ya? Enggak, ada translate Arab. Yang Arab gue baca. Yang tulisan Suryani itu kayak Jawa, kayak mana gue nggak ngerti dah. Terus artinya Wamakoli itu apa sih? Wamakoli ina rahmatan Gunung Semeru itu apa artinya itu? Itu bahasa Arab kayaknya itu. Katanya Suryani. Iya kalau gue dengar kan bahasa Arab itu, cuman kan urutan tarkibnya salah, jadi nggak tahu makna kan. Tapi kalau bahasa Arab ya, saya mikir Wamakoli itu dari masdar apa? Dari film adi apa yo? Makoli. Makolati, Oh, makolati. kola. Tapi bacanya Makoli. Allah karim. Mungkin beliau punya tujuan lain kita nggak tahu. Yang intinya gimana ya? Sebenarnya yang salah nggak bisa dibenarkan. Iya sih. Kalau memang salah keliru ya harus keliru kan. Cuman kan pada poin itu kan yang fokusnya kan orang tamu datang ke kita, orang tua datang ke kita. Wibawa Ente kamu. ngomong Ya. ente ngomong masalah itu di belakang layar, gua kasih tahu nanti. Oh, siap. Kalau Nanti di sini kan alasan yang gua ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya tuh kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak Ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gua masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya Ya, jenengan tapi kan- agak firok. Jadi kan kita gak Ya, tahu tapi kan ada kan- apa kan. Tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gua kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau Sama kita kan Gufron. ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan lu masih ingat kan? Ya kan? Ya. Yang intinya ente terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik siapa namanya?
Gus Hanif, Beb Hanif, Beb Hanif. Habib Mani, nah beliau. Terus ya siapa lagi, Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya, biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan asap ini, antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita tidak ngundang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqoh gitu loh, meskipun satu pemahaman. Kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Gitu. Selek catat. Kalau aneh kan, Dan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan, jadi kayak kita ada enak lah, takutnya gimana gitu. ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Kan berefek tentu. Ini bukan iya diskusi nggak masalah. Justru dengan adanya, misalkan adanya gua, ya Abbas, terus Fuad Pleret. Nah, Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang, pingin tahu gitu kan. Bisa tak baca kitab Fuad Pleret itu? Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia, kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setiap buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca kitab, Itu anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. Anting Fuad palsu. Pleret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia, namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting asli. Aslinya nggak punya anting, nggak ada lubang di kuping, nggak ada. Tapi ketika Fuad Pleret bilang begini, Polri itu radikal, itu saya cukup sebenarnya cukup ingin membantah, karena radikal dari mana? Wan dia datang kok di Banten dan dia menyampaikan dalil kok, sedangkan Fuad Pleret baca kitab aja tidak pernah tuh. Itu tersinggung dia gara-gara debat masalah kepiting, masalah apa? Masalah ikan cumi, masalah cumi. Kenapa Cumi? Jadi ini gini, pada saat ada di sana kan ada obrolan nih, pas Kiai Imad dihidangkan makanan ya. Di situ ada cumi gitu loh. Nah, cumi yang dihidangkan itu warnanya bening, nggak ada hitamnya, nggak ada tintanya gitu loh. Oke, terus? Nah, kata Kiai Imad, ini model masakan seperti ini, model masakan bini saya. Dia bersih gitu kan. Nah, saya sebenarnya doyannya yang ada hitam, ada tinta gitu loh. Terus saya nyambung. Beneran yang bersih begini, Kiai, kata saya. Karena kalau yang bersih seperti ini kalau menurut kami orang-orang yang di Aceh, ulama-ulama Aceh, tinta hitam pada cumi itu dianggap darah, jadi najis, kata saya. Disitulah jadi terjadi perdebatan sama Kiai Imad. Oh, kalau kata saya nggak najis. Nah, itu debat tuh pakai kitab yang ada di HP kan. Nah, nggak lama Fuad Pleret jawab begini, itulah fikih ulama fuqaha. Masalah kayak gitu aja diperbesarkan gitu loh, terkait hukum. Kalau ulama sufi nggak kayak gitu. Saya jawab, belum. Saya jawab begini loh, nggak bisa begitu Gus. Yang namanya hukum, ataupun sufi, dia nggak bicara lagi tentang hukum. Kalau sufi mah dia bicaranya tentang amaliyah, kata saya. Jadi kalau bicara hukum, tetap sufi memakai kaidah fikih. Kalau nggak pakai kaidah fikih, seorang sufi nggak jadi sufi, batal sufinya, kata saya. Betul. Gitu. Berarti kan tasawuf walam yatafaqqah berarti kan? Ya, nah, entah ngomong apa, ujung-ujungnya dia ngomong begini.
Tengku ini dalam perdebatan di Banten kita nggak yakin dia nih sebagai orang yang pro tesis gitu. Dia penyusup, dia masih Ba'alawi gitu. Gue dikata Ba'alawi sama dia, ya kan? Terus? Saya bilang begini, oh begini, sejelek-jelek saya dalam pandangan Anda, kata saya, dalam proses diskusi Banten, Anda itu nggak pernah ikut diskusi, kata saya, cuman bisa nyap-nyap doang di YouTube, kata saya, gitu. Sakit hati akhirnya dia. Marah. Itu kok pokoknya sebenarnya nggak perlu marah sih, kan dia udah ngecengin saya ya, saya balas dong, gitu kan. Ya. Nah, alhasil sampai lari ke masalah muskilah, masalah Jakar pindah ke Jidat. Saya bilang fikih itu dibahas sampai masalah-masalah yang nggak tertalar sama akal orang banyak, kata saya. Seperti Jakar pindah ke Jidat. Nah, di situ tambah parah tuh debatnya, gitu kan. Oh ya nggak mungkin Jakar, masa Tuhan menciptakan Jakar pindah ke Jidat, gitu kan. Loh, nggak ada yang nggak mungkin, itu jaiz. Saya bilang sah saja kalau mau dipindahkan ke Allah, gitu kan. Nah, akhirnya pokoknya di situ saya bilang sampean itu nggak ilmiah, kata saya. Nggak bisa baca kitab. Mungkin saya ada ngomong nggak bisa baca kitab, gitu kan. Ya. Nah, Kiai Imad itu ketawa dia. Kiai Imad polos juga sih, artinya nggak ada tendensi apapun, gitu loh. Ya. Akhirnya saya kasih lihat bukti di YouTube, ada video YouTube, coba ente setel deh, ketik Jakar pindah ke Jidat, ada itu, ada kejadiannya di YouTube kan. Nah, aneh liatin tuh video YouTube-nya. Nah, ini gimana pasal Mas dibahas secara fikihnya, gimana tuh wudunya? Wudu kan basuh wajah. Begitu kita basuh wajah nyentuh Jakar kan batal wudu, nggak kelar-kelar ini masalah. Saya bilang gitu kan. Ya. Pokoknya ya akhirat di situ ya terjadilah selek lah. Saya mas itulah kejadiannya. Sebetulnya nggak perlu marah sih kayak gitu, karena merasa dia sultan kali ya, marah sampai sekarang. Yang saya yakini Tengku di barisan Keimat yang benar-benar bisa ngaji lah ya, itu antum, Gus Haji Zazuli. Kalau Abbas Buntet aja saya ragu, Mas. Abbas Buntet itu saya ragu. Kenapa? Setiap dia ceramah, setiap dia ceramah mana pernah pakai dalil? Mana pernah pakai apa ya? Mengeluarkan bahasa Arab lah ya dalam kitab fikih begini, enggak pernah. Jadi kan kita tahu statement orang itu, keilmuan seseorang kan dari cara ceramahnya kan sudah tahu lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Abbas Buntet pun yang diundang, saya ragu dia bisa baca kitab gitu loh. Ya, artinya kalau Abbas Buntet itu masih bisa baca kitab, Mas. Gitu. Dia pernah pesan-pesan kitab untuk kajian nasab sama saya, pernah. Kalau Abbas Buntet saya masih yakin. Ya namanya ceramah, kalau kita mau cross check banyak juga Habib ceramah nggak pernah pakai bawa kitab. Oh berarti Abbas Buntet bisa berarti ya? Saya yakin kalau Abbas Buntet bisa. Kalau Fuad sama sekali kayaknya ya. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Omai Rama kayaknya. Kalau Omai Rama kalau bisa. Roma Irama saya yakin bisa, karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah. Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua ke waliullah, ente ke waliullah. Ya kan kata Ki Imad beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Nggak tahu gua. Ya kayak Zulfikar itu mungkin saya. Masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah, ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya. Sekarang gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus, kayaknya undangan di Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru, biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Imad nggak mungkin menolak, gitu loh. Itu. Iya, yang saya khawatir seperti itu, Tengku. Takutnya Kiai Imad gak datang lagi,
ngirim utusan Enggak, lagi. kalau udah kita bikin secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan. Kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Caranya kan kita begini loh, kalau saran saya kalau bisa dipertimbangkan Ya, gimana? caranya. Pertama, Robito ya kan mengajak agar Kiai Imad membentuk tim panitia diskusi akbar. Itu dari dia. Nanti berapa orang misalkan 10 oke. Atau 5 atau berapa lah terserah. Nah, nanti tim diskusinya Kiai Imad digabung dengan tim diskusinya Robito untuk membahas schedule diskusi, tempat dan musyawarah lah. Musyawarah dibikin tidak ada kecurigaan apapun gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, nanti kedua belah tim ini kumpul untuk musyawarah tempat, hari, tanggal untuk fitnya, terus siapa aja yang diundang, apa melibatkan ulama ahli nasab internasional atau tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan tidak, hanya diskusi, terus komitmennya kayak mana, surat pernyataannya ada, bentuk surat pernyataannya kayak mana di kedua belah pihak, kan gitu. Nah, supaya resmi dan Robitoh juga di situ kan ada panitia, nanti ada mengetahui daripada Robitoh siapa ketua Robitoh gitu, walaupun ketua Robitohnya misalkan siapa tuh Taufik Segap, Ustadz Taufik Segap nggak hadir nggak masalah, yang penting mengetahui lah gitu kan. Nah, terus ada tembusan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan. Itu kayaknya saya yakin mau itu, gitu. Dan Iya. saya siap menjadi jembatan walaupun saya nggak dianggap, misalkan nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah. Sedih banget dengernya. Bukan sedih, artinya kalau nggak ada sedih-sedihnya gitu. Kan ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah. Saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Nah, Saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robito untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak gitu. kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Kan gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh, nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh. Beliau yang nulis tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lain. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau nggak hadir terus kan, kayaknya takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kore. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Iya. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robito. Ya Gue itu, yakin saya kadang heran gini, gimana? Heran gimana? Maksudnya di awal-awal, ya herannya saya gini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu loh, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu.
di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu. Bayangkan, yang dihadirkan malah antum sama Gus Aji Jazuli, yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya gini, Tengku Kori dengan Gus Sampai Aji juga nggak wakil lah. Sampai iya, juga sama kan lah. itu kita Anggaplah kemarin itu kita cuma menjawab tantangan ke IMAD mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian ke IMAD, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli selesai, maka Ki Imad selesai. Ternyata nggak selesai-selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan. Itu Ki Imad nggak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih. Sudah jalan 2 tahun. Langsung Robitoh yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robitoh, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung Ki Imad, yang menemui adalah santrinya. Dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robitoh Alawiyah, dan Robitoh menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robitoh Alawiyah. Dan Ki Imad menjawab masih, jangan di Robitoh, di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robitoh, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya, Tengku. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian Narkoba Internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robitoh Alawiyah, dan kantornya ada. Kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak, Tengku, secara akhlak ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robitoh Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya, diskusi di sana, baru nanti disampaikan ke setiap panggung. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan nggak datang sama sekali ke kantor dari dulu. Gini Gus, langsung gini. menarasikan seolah-olah menfitnah kan. Ya gini Gus, Gus Wafi ya. Gini, setiap orang kan kita harus menghargai juga. Orang itu punya gaya berpikir. Kayak peristiwa Aceh sama NKRI kan bertahun-tahun nggak kelar. Tapi ketika di lobi dengan diskusi, dengan musyawarah yang melibatkan dunia internasional, artinya akhirnya terjadilah perdamaian, kan gitu. Nah begitu juga dalam persoalan masalah nasab ini. Bu ya, cobalah kita ulang tata cara pembuatan undangan. Kita bikin kita coba ya untuk membuat seketat mungkin ya, supaya diskusi ini bisa terus berjalan. Dan saya terus terang aja ya, diskusi kalau tidak melibatkan Robitoh ya, hati saya nggak puas. Walaupun nanti diskusi sama prof ini, sama doktor ini, sama doktor itu menghasilkan kemenangan teori Kiai Imad, tetap saya belum puas. Kenapa? Karena Robitoh sendiri sebagai orang yang dari klan Ba'alawi belum pernah melakukan diskusi, belum final menurut saya. Tapi kalau dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Robitoh ya, ini menjadi final. Dan saya kemarin waktu pulang ke Aceh juga sudah komunikasi sama ulama-ulama Aceh dan membahas nasab itu. Walaupun secara pembahasan mereka mengiyakan tesis Kiai Imad ya, namun diminta oleh mereka kepada saya agar diskusi ini, permasalahan ini segera diselesaikan di kantor Robitoh. Makanya ketika ada omongan dari dari panjenengan, dari Robitoh itu, nah saya sangat
sangat apa ya, sangat menyambut Gayung gitu. Saya sangat menyambut. Ya sebetulnya bukan Kiai Imad sih yang mendorong Kiai Imad untuk tidak hadir, bukan beliau. Banyak orang-orang yang di belakang beliau ini meminta agar beliau untuk tidak hadir dalam diskusi itu. Nah, kenapa Makanya tuh alasannya? Kok orang-orang itu kok ya berat alasan, sama hadir? ya gini, alasannya kalau saya pertimbangkan sebetulnya ada unsur kecurigaan terjadinya hal-hal yang framing sifatnya yang tidak baik lah, akan menjadikan hal Kan di live kan itu dari awal sampai akhir. Kan nggak ya akan ada. live-nya itu kan live dari internet TV apa itu TV Robito lah, artinya Kan bisa pinginnya kan mereka ditonton nanti kan. Kalau memang dipotong-potongan bisa ditonton, itu live loh. ya. Tapi kan waktu kejadian Kesultanan Banten juga sama-sama live, tapi kenapa setelah diskusi kesimpulannya diskusi gagal, tidak menghasilkan satu keputusan, terus Buya Qurtubi malah memfatwakan diskusi itu menghasilkan nasabah alawi sahih. Itu juga kan nggak baik kan. Kita kan pelaku diskusi waktu itu. Sebenarnya Kenapa Sebenarnya Tengku, kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur. Ini kan urusan Kiai Imad dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali, betul nggak? betul, kita Nah. kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya. Kita Sebenarnya kalau itu satu. urusan Kiai Imad sama Robito, Tengku, seharusnya ketika sekarang Robito, saya hanya sebagai tim peneliti loh. Saya tidak akan bicara kalau gak disuruh, gitu loh. Iya, saya juga sama. Nah, jadi sekarang inilah waktunya sebenarnya ketika Robito menyambut tantangan itu dan di kantor yang seharusnya Ki Imad ini karena sudah salah dari awal ya. Seharusnya Ki Imad caranya itu datang ke kantor Robito, sampaikan tesisnya, baru dikaji kan begitu. Seharusnya karena sudah salah dari awal, maka ini mumpung Robito mengantarkan surat, mengundang beliau secara terhormat dan di-live-kan dari awal sampai akhir. Dan ini sudah kesempatan antara Kiai Imad dengan Robito, sudah berdua ini. Nah, di sana akan hadir semua tuh pengurus Robito tuh. Kita sebenarnya angkat tangan. Cuma sebagai peneliti, kita itu cuma mengirimkan tulisan dan kita hadir di sana. Itu pun kita akan Ini jujur. bicara kalau tidak diizinkan Ini bicara. Anda tanya jujur, ente jawab yang jujur ya. Ya. Ya, jangan, ini kita terbuka aja lah. Sejujur-jujurnya, aneh kan nggak pernah berbicara framing bohong dalam masalah-masalah penting kayak gini kan. Kecuali masalah yang lain. Oke, gini, di dalam diskusi yang diadakan di Robito itu kok ada jam-jam yang berbeda, pembahasan yang berbeda-beda. Berarti tujuannya di sini kalau dilihat daripada zohir maksud gitu loh. Hanya Kiai Imad aja yang mungkin diskusinya yang sifatnya nasab. Berarti yang sebenarnya hadir dalam diskusi ini sebenarnya yang target undangan tuh satu orang. Iya, Kiai Itu Imad. Kiai Imad aja. Kiai Imad. Nah, adapun yang lain-lainnya itu dalam pembahasan yang berbeda gitu ya. Iya, karena sudah rame seperti contoh ya, kayak Ustadz Menem Ali membahasnya secara filologi. Nanti kita hadirkan juga yang paham filologi. Jadi untuk ilmu nasab murni fikihnya, ilmu nasab kan murni fikih nih dan sejarah. Jadi itu Imad. Dan untuk Pak Gembul ya, kayak Guru Gembul, beliau kan sudah mulai banyak mengeluarkan statement ini dan itu nanti dipertanggungjawabkan karena bawa-bawa Habaib dan Robito. Jadi kita itulah yang dianggap sama teman-teman ya yang mendukung Kiai Imad untuk tidak hadir, anggapannya ini interogasi apa istilahnya? Loh, kayak seorang polisi manggil orang satu-satu gitu. Kalau interogasi nggak akan di-live-kan, Tengku. Iya Kak, enggak. Ini kita nggak usah, kita nggak berpikir macam-macam ya. Artinya kita dengan alasan, dengan cara seperti itu kan orang wajar aja kan punya asumsi berpikir kan gitu kan.